Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Masih melanjutkan kisah Nabi Musa alaihissalam di surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Fir'aun dengan koleganya, dengan kelompoknya, mereka tetap menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Bahkan mukjizat yang sudah ditunjukkan di hadapan mereka tetap tidak bisa merubah dan tidak bisa membuat Fir'aun mendapatkan hidayah. Maka di sini mereka tegaskan, apa yang kau bawa wahai Musa berupa mukjizat, yang kamu sihir kami dengan mukjizat itu. Jadi anggapan mereka Nabi Musa ini ketika menunjukkan mukjizat itu adalah sihir. Kau sudah tunjukkan kepada kami mukjizat. Ini di ayat 132, ya. Kami tidak akan beriman kepada titik. Jadi memang dari awal ini Fir'aun tidak akan menerima dakwanya Nabi Musa. Kalau sudah semacam ini, apa yang disampaikan itu tidak akan memberikan manfaat. Akan tetapi Nabi Musa tetap diperintahkan berdakwah, menyampaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Fa arsalna alaihim. Setelah penolakan itu dari Fir'aun dengan kelompoknya, lalu menggunakan huruf fa, artinya masanya tidak lama setelah penolakan itu, pernyataan yang menyatakan kami tidak akan beriman kepada Nabi Musa, maka kami kirimkan kepada mereka at-tufan, banjir, angin, ya. Tufan ini angin yang membawa air hujan. Hujan diiringi dengan angin yang sangat kencang, disebut dengan at-tufan. Akhirnya apa yang terjadi? Itu tenggelam, kerajaannya Fir'aun tenggelam, banjir yang cukup besar. Wal jarad, dan Allah juga mengirimkan kepada mereka jarad, belalang yang memakan tanaman-tanaman mereka, ya, jadi hama dengan jumlah yang sangat besar, sehingga logistik makanan pokok, sayur-sayuran yang ada di Mesir semuanya habis.
rusak dimakan oleh belalang. Krisis pangan. Wal khummal, Allah juga mengirimkan apa? Kutu. Al-khummal artinya kutu busuk. Kutu, dia memakan daging hewan mereka, ternak-ternak mereka menjadi rusak, mengganggu kehidupan mereka dengan jumlah yang sangat besar. Ini berbagai bentuk azab yang Allah berikan kepada Fir'aun dan kaumnya. Wad-dafadi' juga dikirim kepada mereka katak-katak. Wadam, dan Allah merubah air mereka, baik yang ada di sumur, sungai, mata air, semua berubah menjadi darah, dam. Itu azab, tidak main-main. Allah kalau sudah murka, diberikan azab semacam ini. Dikirim itu serangga, dikirim itu katak, sudah begitu banjir, ya. Air yang menjadi sumber kehidupan berubah menjadi dam, darah. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air segala sesuatu hidup. Kalau air ini dihentikan, kehidupan ini selesai. Baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua bergantung kepada air. Bisa dibayangkan airnya berubah jadi darah. Berubah jadi darah. Ayatin mufassalatin, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat jelas dan terperinci. Tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat jelas dan terperinci. Fastakbaru wa kanu qauma mujrimin. Maka mereka, Fir'aun dengan kaumnya yang mengingkari Nabi Musa, mereka tetap dalam keadaan sombong, dan mereka adalah kaum yang banyak melakukan perbuatan buruk, mujrimin, atau kaum yang durhaka. Walamma waqa'a alaihim ar-rizzu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka. Dalam masa-masa genting seperti itu, baru Fir'aun dengan kaumnya minta tolong ke Nabi Musa. Karena ini kan tantangannya. Fir'aun ingin menantang Nabi Musa, melawan Nabi Musa. Kalau kau hebat, coba minta kepada Tuhanmu turunkan bencana kepada kamu. Nabi Musa buktikan itu. Itu pun masih mengingkari juga. Tapi yang anehnya di sini, ketika sudah mengalami bencana yang begitu dahsyat yang Allah kirimkan kepada mereka, mereka kembalinya ke siapa? Ke Nabi Musa. Ini Allah abadikan. Tatkala bencana itu menimpa mereka, mereka pun datang menemui Nabi Musa dan mengatakan, wahai Musa, tolong doa kepada Tuhanmu. Jadi mereka hanya menganggap Tuhannya Musa, mereka tidak. Lihat, masih sombong juga. Tuhanmu, tolong kau doa kepada Tuhanmu. Padahal yang namanya Tuhan, bahasa mereka ini, kita semua ini adalah di bawah kekuasaan Tuhan yang tunggal, yang kita sebut dengan Allah. Tapi begitulah keadaan orang yang masih sombong. Dia mengatakan, wahai Musa, minta kepada Tuhanmu agar Tuhanmu itu menghilangkan bencana ini, kata mereka begitu, sebagaimana yang Dia telah janjikan kepadamu. La in kashafta 'anna ar-rizza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil.
Nah, ini Firaun dengan kaumnya mengatakan, kalau kau doa kepada Tuhanmu, kemudian seandainya diijabah oleh Tuhanmu, diangkat ini bencana, kami pasti beriman kepadamu. Ini kan sama waktu yang dulu tuh. Kalau kau tunjukkan mukjizat, kami pasti beriman. Tapi sudah ditunjukkan, dituduh sihir. Di sini mereka mengatakan, kalau bencana ini diangkat oleh Tuhanmu, lanu'minanna laka, pakai taukid, pasti kami akan beriman. Jadi mereka seakan-akan meyakinkan Nabi Musa, kalau ini bencana diangkat oleh Allah, kami semua masuk Islam. Itu janji kami, satu kepastian. Dan kami akan membebaskan dirimu bersama Bani Israel. Bebaskan, kata Fir'aun dengan koleganya kaumnya. Ini dalam Al-Quran gak ada yang disebut Bani Israel, tidak berbicara negara ya. Negara sekarang ini kan disebut Israel, diambil dari bahasa ini. Israel ini bahasa terhormat. Yang sekarang ini atas nama Israel, tapi pemikirannya tidak mengikuti Israel. Yang disebutkan dalam Al-Quran tidak pernah berbicara negara. Maka jangan tafsirkan negara, gak boleh. Haram menafsirkan sembarangan, gak boleh. Gak disebut negara. Dalam Al-Quran gak disebut negara Israel. Yang disebut Israel dalam Al-Quran kurang lebih 43 kali penyebutan dengan redaksi yang berbeda, tapi maknanya sama, 43 kali. Itu yang dimaksud Nabi Yakub. Imam Syauqani mengatakan dalam kitabnya Fathul Qadir, qad ittafaqal ulama, atau dalam satu naskah qad ittafaqal mufassirun, telah bersepakat seluruh ahli tafsir yang dimaksud di dalam Al-Quran Israel adalah Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Israel itu gelar terhormat. Nabi, nama lain Nabi Yakub adalah Israel. Ada yang mengatakan itu julukan, bahkan ada yang mengatakan itu namanya. Nama aslinya Nabi Yakub Israel, tapi ada yang mengatakan itu julukan. Dari bahasa Ibrani, Isra artinya hamba, Il artinya Allah, artinya Abdullah, hamba Allah. Yang disebut Bani Israel, Bani artinya anak turunan. Di dalam Al-Quran disebut Bani Israel, anak turunannya Nabi Yakub. Bukan yang bicara negara ini. Ini negara anak turunan Zionis, beda. Gak ada darah-darahnya Nabi di situ, gak ada. Mereka bukan orang asli nih, bukan turunan Bani Israel ya, jangan salah paham. Jangan kita sampai tertipu dengan opini yang menyatakan bahwa mereka itulah anak turunan Israel. Nah, nama saja diambil, tapi orangnya gak ada hubungan dengan Bani Israel. Paham ya? Mereka orang-orang anak turunan Zionis, itu lebih bagus, yang merampas negaranya orang atas nama Israel. Jadi Israel artinya hamba Allah, bahasa Ibrani. Isra artinya hamba, Il artinya Allah. Itu Nabi Yakub sepakat. Bani artinya anak turunan. Falamma kashafna anhum ar-rizza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankuthun. Ternyata Nabi Musa doa. Mereka sudah minta nih, tolong minta kepada Allah Tuhanmu agar ini bencana diangkat, dihilangkan. Berdoalah Nabi Musa. Akhirnya diangkat itu bencana, hilang. Janji mereka tadi kalau bencana ini dihilangkan oleh Allah, mereka akan beriman. Tapi ternyata apa? Sudah waktu ditentukan. Ketika bencana ini hilang dengan waktu yang sudah ditetapkan,
Mereka mengingkari janji itu. Yankufun, ya. Nah, di sini menggambarkan anak turunan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa pembangkang. Mereka juga tidak disifati dengan sifat buruk. Seluruh Bani Israel semuanya buruk, gak boleh. Para anbiya yang diceritakan dalam Al-Quran Bani Israel, turunan Nabi Yakub. Kalau kita sebut misalnya Nabi Musa, masuk di situ. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Itu Bani Israel. Jadi jangan mengeneralisir semua Bani Israel jahat. Ada para nabi, tapi ada juga yang pembangkang sebagaimana disebutkan. Kalau Fir'aun bukan Bani Israel, Raja Mesir. Bani Israel dijadikan budak di Mesir di waktu itu. Nah, karakter mereka banyak yang membangkang. Bahkan para nabi banyak yang dibunuh. Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya sendiri, Bani Israel. Nabi Zakaria juga demikian. Dan masih banyak nabi-nabi lainnya yang mereka bunuh. Ini luar biasa nih. Karena mereka mengingkari janji, fantaqamna minhum fa'agraqnahum fil yam bi'annahum kadzdzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Kami hukum mereka, kata Allah, mengingkari janji di hadapan Nabi Musa. Maka kami menghukum mereka, kami tenggelamkan mereka di satu sungai, Filiam. Sungai di mana? Di laut mana? Fir'aun dengan koleganya, dengan pasukannya ditenggelamkan oleh Allah. Laut Merah. Nama lautnya Laut Merah. Ada namanya Laut Hitam, tapi bukan di Mesir. Laut Hitam wilayah Mesir juga. Laut Merah juga Mesir. Laut Mati di wilayah Jordan di Israel. Dinamakan Laut Merah karena ada kalanya secara alami airnya berwarna merah. Di wilayah itu banyak tuh satu daratan, Laut Merah, Laut Hitam, Laut Mati. Ya. Dia sungai. Kalau Laut Mati dinamakan Laut Mati karena kadar garamnya sangat tinggi. Dia kadar garam air laut, kadar garam paling tinggi di dunia itu di Laut Mati. Dinamakan Laut Mati karena tidak ada makhluk hidup di situ. Yang di laut mati semua karena kadar garamnya tinggi, sehingga dinamakan Laut Mati. Laut Hitam dinamakan Laut Hitam di zaman dahulu. Jalur perlintasan kapal paling rawan lewat di situ, sehingga dinamakan Laut Hitam. Dinamakan Laut Merah karena ada momentum waktu tertentu airnya itu seakan-akan berwarna merah. Ya, itu dari makhluk-makhluk kecil di atas air, larva atau sejenisnya, merubah air itu berwarna merah, dinamakan Laut Merah. Nah, Fir'aun di sini disebutkan ditenggelamkan mereka itu nanti. Fir'aun dengan pasukannya, At-Tabari menyebutkan jumlahnya waktu itu ada 2 juta pasukan. Fir'aun punya pasukan ada 2 juta di zaman itu. Mereka tenggelam di Laut Merah. Di Laut Merah Allah tenggelamkan mereka. Setelah dilintasi oleh Nabi Musa dan kaumnya. Mukjizat yang terkenal terbelahnya lautan itu di Laut Merah. Masuk Fir'aun, tenggelam. Nah, di Mesir juga ada sungai yang terkenal, Sungai Nil. Sungai Nil ini sungai yang paling terpanjang di dunia. Dia sampai masuk ke Afrika dan sekitarnya. Sungai terpanjang di dunia itu Sungai Nil, terkenal di Mesir.
Itu pun dirubah oleh Allah jadi warna merah di zaman Fir'aun ketika diturunkan azab. Ada riwayat mengatakan sungai Nil ini adalah sungai paling mulia karena mata airnya itu diambil dari surga. Ada riwayat, tapi tidak tahu apakah ini hadis atau bukan. Sungai Efrat atau sungai Nil. Jadi yang paling mulia nih air yang ada di dunia ini, yang paling mulia termasuk juga ini Sungai Nil. Sungai Nil itu kalau disebut urutan ketiga.